warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengangkat isu kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan gender adalah di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kesetaraan upah, kepemilikan aset, dan peluang usaha. Kesetaraan dalam nilai-nilai norma dan tradisi yang menghargai peran dan kontribusi laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa kesetaraan gender itu penting? Yaitu untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesejahteraan gender memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Melindungi hak asasi manusia, semua orang terlepas dari gender mereka berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan gender dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik bagi perempuan, anak-anak, dan keluarga secara keseluruhan. Memperkuat perdamaian dan keamanan. Masyarakat yang setara gender lebih stabil dan damai. Tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Di sini saya mengangkat kasus yang bersumber dari CNN Indonesia mengenai kesetaraan gender. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Dalam wawancara dengan tim VOA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan kesetaraan perempuan di tanah air bahkan masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Berikut ini laporan dari jurnalis VOA Randy Wicaksana langsung dari markas PBB. Indonesia has worked persistently in promoting equal right for women. Diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia hadir dalam konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang mengupayakan percepatan kesetaraan gender di dunia. Unfortunately, our global efforts in ensuring women equal opportunities and rights are still outpaced. Laporan Badan PBB untuk Perempuan per tahun 2022 menyimpulkan kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir pada tahun 2030. Hal ini semakin diperlambat oleh pandemi COVID-19. Menteri PPPA membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di Indonesia masih jadi sebuah PR yang panjang. Demikian juga ketika kita melihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Nah, kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Men PPPA sebut budaya masih jadi tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Tapi ini kan tidak masalah kita Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, sekitar 49% diantaranya adalah populasi perempuan. Meskipun secara kuantitas hampir setara dengan populasi pria, namun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak demikian dengan kualitas hidupnya. Pemberian akses dan juga kesempatan agar perempuan lebih setara di tanah air diharapkan akan kelak berakhir dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian yang lebih sejahtera. Salah satu kontribusi ekonomi terbesar perempuan di Indonesia adalah di level UMKM. Data Kemen PPPA sebut dari 64 juta UMKM, 60%-nya dikelola oleh perempuan. Data PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan BUMN menyebut terdapat 27 juta perempuan rumah tangga Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi mereka punya skill, tapi tidak termanfaatkan dan tidak mendapat akses dari bank.
bank tidak ada yang mau melayani masyarakat miskin karena nggak punya jaminan, nggak punya kompetensi. Tahun ini adalah konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang ke-67. Berlangsung dari 6 hingga 17 Maret 2023 di markas PBB di kota New York. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Untuk menanggapi kasus tersebut, menurut saya kita bisa melakukan beberapa cara untuk mencapai kesetaraan gender. Yang pertama, mendidik diri sendiri dan orang lain tentang kesetaraan gender. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya kesetaraan gender, semakin besar peluang untuk mencapainya. Yang kedua, mendukung kebijakan dan program yang mempromosikan kesejahteraan gender. Ada banyak organisasi dan program yang bekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kita dapat mendukung mereka dengan menyumbang dan menjadi sukarelawan untuk menyebarkan informasi tentang pekerjaan mereka.